Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arkan Fadila ingin menjelaskan materi tentang suppositoria. Menurut Farmakope edisi 6, suppositoria adalah sediaan padat dalam bentuk bobot dan bentuk yang diberikan melalui rektor, vagina atau uretra. Umumnya meleleh, melunak, atau melarut pada suhu tubuh. Secara umum, suppositoria adalah suatu bentuk sediaan padat yang pemakaiannya dengan cara memasukkan melalui lubang atau celah pada tubuh, di mana ia akan melebur, melunak, atau melarut dan memberikan efek lokal dan sistematik. Bobot dan ukurannya. Bobot suppositoria tidak dinyatakan lain adalah 3 gram untuk dewasa, 2 gram untuk anak-anak. Biasanya suppositoria rektum panjangnya kurang lebih 32 atau 1,5 inci, berbentuk silinder dan kedua ujungnya tajam. Beberapa ada seperti peluru, torpedo, atau jari-jari kecil. Yang ketiga, USP menetapkan untuk suppositoria rektum beratnya 2 gram untuk orang dewasa atau basis oleum kakao. Sedangkan untuk bayi dan anak-anak, ukuran dan beratnya 1,5 dari ukuran orang dewasa. Yang keempat, suppositoria vagina atau pesarium biasanya berbentuk bola lonjong atau seperti kerucut, beratnya 5 gram atau basis oleum kakao. Faktor yang mengaruhi absorpsi obat dalam rektum. Yang pertama, fisiologi. Rektum mengandung sedikit cairan dengan pH 7,2 dan kapasitas dapatnya rendah. Epitel rektum keadaan berlipoid atau berlemak, maka diutamakan permeabili terhadap obat yang tidak teriosinasi atau obat yang mudah larut dalam lemak. Yang kedua, faktor fisika kimia dari obat dan basis. Yang pertama, kelarutan obat atau obat yang mudah larut dalam lemak atau lebih cepat terabsorpsi daripada obat yang larut dalam air. Yang kedua, kadar obat dalam basis. Bila kadar obat naik, maka absorpsi obat makin cepat. Yang ketiga, ukuran partikel. Ukuran partikel obat akan mempengaruhi kecepatan larut dari obat ke cairan rektal. Yang keempat, basis suppositoria. Obat yang larut dalam air dan berada dalam basis lemak akan dilepas segera ke cairan rektal bila basis cepat melepas setelah masuk ke dalam rektum, dan obat akan segera diabsorpsi serta kerja awal dari aksi obat akan segera nyata bila basis tadi segera larut dalam air. Bahan dasar suppositoria. Bahan dasar suppositoria yang umumnya digunakan adalah lemak coklat atau oleum kakao, gelatin tergliserinasi, minta nabati terhidrogenasi, campuran polietilen glikol, berbagai bobot molekul, dan ester asam lemak polietileglikol. Yang kedua, bahan dasar lainnya adalah surfaktan non-inotik, yaitu ester asam lemak, polieksetilen sorbitan, dan polieksetilen stearat. Sifat bahan dasar suppositoria yang ideal. Yang pertama, padat pada suhu kamar tetapi akan menolak pada suhu rental dan dapat
bercampur dengan cairan tubuh. Yang kedua, tidak beracun dan tidak menimbulkan iritasi. Yang ketiga, dapat bercampur dengan bermacam-macam obat. Yang keempat, stabil dalam penyimpanan. Yang kelima, kadar air cukup. Yang keenam, untuk bahan dasar lemak mempunyai bilangan asam, bilangan iodium, dan bilangan penyembuhan yang jelas. Keuntungan suppositoria dibanding sediaan peroral. Yang pertama, dapat menghindari terjadinya iritasi pada lambung. Yang kedua, dapat menghindari kerusakan obat oleh enzim pencernaan dan asam lambung. Yang ketiga, obat langsung dapat masuk saluran darah sehingga obat memberi efek lebih cepat daripada pengguna obat peroral. Yang keempat, baik bagi pasien yang mudah muntah atau tidak sadar. Penggolongan bahan dasar suppositoria. Yang pertama, bahan dasar lemak coklat atau oleum kakao. Yang kedua, bahan dasar yang dapat bercampur atau larut dalam air, yaitu polietilenglikol atau peng, gliserin, dan gelatin. Yang ketiga, bahan dasar lain pembentukan emulsi air berminyak, misalnya Twin 61,85% dengan gliserin laurat 15%. Suppositoria basis lemak coklat. A. Oleum kakao merupakan trigliserida dari asam oleat, asam stearat, asam palmitate, lemak padat, warna putih kekuningan, bau khas seperti coklat, meleleh pada suhu 31 derajat sampai 34 derajat Celcius. Yang B. Oleum kakao mudah tengik, jadi disimpan dalam tempat sejuk, kering, dan terlindung dari cahaya. C. Oleum kakao bersifat polimorfisme atau mempunyai bentuk kristal. D. Oleum kakao jika dipanasi sekitar 30 derajat Celcius mulai mencair dan biasanya meleleh sekitar 34-35 derajat Celcius, tetapi suhu di bawah 30 derajat Celcius merupakan semi padat. E. Untuk menaikkan titik lebur, lemak coklat gunakan tambahan kerak atau potassium atau spermaceti. F. Untuk menurunkan titik lebur lemak coklat dapat digunakan tambahan sedikit kloralhidrat atau fenol dan minta atsiri. G. Lemak coklat meleleh pada suhu tubuh dan tidak tercampur dengan difusi obat yang larut dalam lemak pada tempat yang diobati. H. Lemak coklat jarang dipakai untuk sedian vagina karena meninggalkan residu yang tidak diserap, sedangkan gelatin tergliserinasi jarang dipakai untuk rektal karena disolusinya lambat. I. Suppositoria dengan bahan dasar lemak coklat dapat dibuat dengan mencampurkan bahan obat yang dihaluskan ke dalam minyak lemak pada suhu yang sesuai atau dibuat dengan cara melebur minyak lemak dengan obat kemudian dibiarkan sampai dingin di dalam cetakan. J. Suppositoria dengan dasar lemak coklat harus disimpan dalam wadah tertutup baik pada suhu di bawah 30 derajat Celcius atau suhu kamar terkendali. Keburukan oleum kakao sebagai bahan dasar suppositoria. Yang pertama, meleleh pada udara yang panas. Yang kedua, dapat menjadi tegik pada penyimpanan yang lama. Yang ketiga, titik lebur dapat turun atau naik bila ditambahkan bahan tertentu. Yang keempat, adanya sifat polimorfisme. Yang kelima, sering bocor atau keluar air rektum karena mencair selama pemakaian. Yang keenam, tidak dapat tercampur dengan sekresi. Suppositoria dengan bahan dasar polietilenglikol atau peng
A. Peng merupakan polimerisasi etilen glikol dengan berat molekul antara 300 sampai 6000. B. Mempunyai titik lebur 350 Celcius sampai 630 Celcius. C. Tidak meleleh pada suhu tubuh tetapi larut dalam cairan sekresi tubuh. D. Formula yang dipakai: pertama, bahan dasar tidak berair, Peng 4000 4% atau 25%, dan Peng 1000 96% atau 75%. Yang kedua, bahan dasar berair, Peng 1540 30%, Peng 6000 50%, dan Aqua tambah obat 20%. E. Peng sesuai untuk obat antiseptik. F. Pembuatan suppositoria dengan Peng dilakukan dengan melelehkan bahan dasar lalu dituangkan dalam cetakan seperti pada pembuatan suppositoria dengan bahan dasar lemak coklat. G. Suppositoria dengan bahan dasar Peng meskipun dapat disimpan tanpa pendingin, suppositoria harus dikemas dalam wadah tertutup rapat. Keuntungan Peng sebagai bahan dasar suppositoria: yang pertama, tidak mengiritasi atau merangsang. Yang kedua, dapat disimpan di luar lemari es. Yang ketiga, tidak ada kesulitan dengan titik leburnya jika dibandingkan oleum kakao, dan tetap kontak dengan lapisan mukosa karena tidak meleleh pada suhu tubuh. Kerugian Peng sebagai bahan dasar suppositoria: yang pertama, menarik cairan dari jaringan tubuh setelah dimasukkan sehingga terjadi rasa yang menyengat. Hal ini dapat diatasi dengan cara mencelupkan suppositoria ke dalam air sebelum digunakan. Yang kedua, dapat memperpanjang waktu solusi sehingga menghambat pelepasan obat. Suppositoria dengan bahan dasar gelatin tergliserinasi: yang pertama, dapat digunakan sebagai bahan dasar vaginal suppositoria. Yang kedua, tidak melebur pada suhu tubuh tetapi melarut dalam sekresi tubuh. Yang ketiga, perlu menambah pengawet atau nipagin karena bahan dasar ini merupakan media yang baik bagi pertumbuhan bakteri. Yang keempat, bahan dasar ini juga digunakan untuk pembuatan uretra suppositoria dengan formula gelatin 20 bagian gliserin 60 bagian, dan air yang mengandung obat 20 bagian. Suppositoria ini harus disimpan dalam wadah tertutup rapat sebaiknya pada suhu di bawah 35 derajat Celcius. Suppositoria dengan bahan dasar gelatin tergliserin: kebaikan sebagai bahan dasar suppositoria, efeknya yang cukup lama, lebih lambat melunak, lebih mudah tercampur dengan cairan tubuh jika dibandingkan dengan oleum kakao. Yang kedua, keburukan sebagai bahan dasar suppositoria: cenderung menyerap uap air karena sifat gliserin yang higrokopis yang dapat menyebabkan dehidrasi atau iritasi jaringan. Memerlukan tempat untuk melindunginya dari udara lembab supaya terjaga bentuk dan konsistensinya. Dalam Farmakopeia Indonesia edisi 5, formula suppositoria gelatin tergliserinasi bahan obat dapat dicampur ke dalam bahan dasar gelatin tergliserinasi dengan menambah sejumlah tertentu kepada bahan pembawa yang terdiri dari 70 bagian gliserin, 20 bagian gelatin, dan 10 bagian air. Yang keempat, dalam Farmakopeia Belanda terdapat formula suppositoria dengan bahan dasar gelatin, yaitu: panaskan 2 bagian gelatin dengan 4 bagian air dan 5 bagian gliserin sampai diperoleh massa yang homogen. Tambahkan air panas sampai diperoleh 11 bagian. Biarkan massa cukup dingin dan tuangkan dalam cetakan sehingga diperoleh
suppositoria dengan berat 4 gram. Obat yang ditambahkan larutkan atau digerus dengan sedikit air atau gliserin yang disisakan dan dicampur pada massa yang sudah dingin. Bila obatnya sedikit dikurangkan pada berat air dan bila obatnya banyak dikurangkan berat massa bahan dasar. Bahan dasar lainnya bersifat seperti lemak yang larut dalam air atau bercampur dengan air. Beberapa diantaranya membentuk emulsi tipe A per M. B. Formulasinya twin 61,85% dan gliserin laurat 15%. Bahan dasar ini dapat menahan air atau larutan berair. Berat suppositoria 2,5 gram. Cara pembuatan suppositoria dengan yang pertama, cara pembuatan suppositoria dengan tangan hanya dengan bahan dasar oleum kakao yang dapat dikerjakan atau dibuat dengan tangan untuk skala kecil dan bila bahan obatnya tidak tahan terhadap pemanasan. B. Metode ini kurang cocok untuk iklim panas. Dengan mencetak hasil leburan, cetakan harus dibasahi terlebih dahulu dengan parafin cair. Bagi yang memakai bahan dasar gliserin gelatin, tetapi untuk oleum kakao dengan peng tidak dibasahi karena mengkerut pada proses pendinginan dan akan terlepas dari cetakan. Dengan kompresi metode ini proses penuangan, pendingin dan pelepasan suppositoria dilakukan dengan mesin secara otomatis. Kapasitas bisa sampai 3.500 sampai 6.000 suppositoria per jam. Pengemasan suppositoria yang pertama dikemas sedemikian rupa sehingga tiap suppositoria terpisah, tidak mudah hancur dan meleleh. Yang kedua biasanya dimasukkan dalam wadah dari aluminium foil atau strip plastik sebanyak 6 sampai 12 buah untuk kemudian dikemas dalam dus. Yang ketiga, harus disimpan dalam wadah tertutup baik di tempat sejuk. Terima kasih atas perhatiannya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.